hampir sore, belum juga malam gitu ya. Selamat dini hari saudaraku, terima kasih kalau boleh memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi di tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan sama saya Darmawan Rutin, nanti saya akan dapat lanjut lagi siapa saya, keluarga saya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebelum saya memulai pengajaran kita pada hari ini, saya bukan mau mengajar di tempat ini. Ya. Saya pun posisinya sama seperti Anda. Ketika dulu saya ikut camp, cuma karena kebetulan saya lebih dulu mengikuti camp dan kami belajar banyak, sehingga saya bisa berbagi pengalaman apa yang saya alami di dalam camp ini. Suara saya cukup jelas dengan masker? Ya, saya nggak perlu buka masker ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan sekali lagi, nama saya Darmawan Rutin. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Fatima Lembang. Nah, ini keluarga saya. Saya dikaruniai 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Ya, ini anak saya 2, cucu saya 1, istri saya 1. Kami sudah menikah 36 tahun yang lalu. Ya. Paroki Santa Maria Fatima Lembang, tetapi saya lebih sering ke gereja sini karena cucu saya bina imannya di sini jam 9:30. Saya pikir tadi juga masuk bina iman, karena tadi kita nyanyinya saya pikir bina imannya pindah gitu ya. Bina imannya umurnya beda. Oke, saudara terima kasih. Saya belum hafal dengan pointer yang baru. Nah, saya mau review sedikit ya sebelum kita masuk di dalam sesi kita bab yang kelima berteman dengan orang-orang. Saya mau review sedikit apa yang sudah kita terima dari bab 1 sampai dengan bab yang keempat. Bab yang pertama, introduksi dan orientasi. Masih ingat kita belajar apa? Ya, di antaranya ada yang namanya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ada yang hafal? Ini harus apa? Karena ini ayat emas kita, perintah daripada Tuhan untuk pergi evangelisasi. Ada yang hafal? Ya, tadi ada yang pergilah ya. Pergilah doang. Pergi kemana? Ke PPJ? Boleh. Pergilah. Jadikanlah. Ya, boleh ngetek ya? Boleh ngetek. Ini penting soalnya ayatnya. Ya, ada yang bisa baca dengan kan? Belum dapat juga? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, lihat, kita disuruh pergi. Dan apa? Ajarilah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir. Jadi jangan takut, saudaraku. Dulu saya mengalami hal yang sama. Saya takut. Sesudah lulus camp ini mau ngapain ya? Takut pergi penginjilan. Tapi firman Tuhan yang menguatkan kita tadi apa? Jangan takut. Aku menyertai kamu sampai pasti kita disertai. Nah, itu yang kita pelajari. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ada yang ingat Yesus Galuk bilang apa? Gereja Katolik adalah kasta yang tidak tertidur tapi nggak punya hati, nggak punya semangat. Ya, jujur kita mau katakan bahwa kita kalah dengan saudara-saudara kita. Ya, mereka sungguh dengan tentara evangelisasi. Tapi menurut saya pemikirannya benar juga ini. Orang Katolik biasanya gitu kan, dia mendem dulu, dia nggak mau evangelisasi. Tapi saya lihat lulusan-lulusan kan, itu luar biasa sangat. Satu lagi, ya di bab yang pertama kita belajar efektif, mantap, akurat dan sederhana. Jadi ketika kita pergi penginjilan, kita udah pegang di visi-visinya. Kita harus pergi dengan efektif, mantap, akurat dan sederhana. Sekarang bab yang kedua. Bab yang kedua ada 5 langkah evangelisasi. Ada yang ingat nggak? Halo? Ada yang ingat 5 langkah evangelisasi? Kemudian, coba dilihat lagi. Betul nggak kemudian? Berteman dengan orang-orang, sharing iman, kisah Kristus. Ya, ini penting ya. Selama kita camp nanti seringkali diulang-ulang.
Hari ini kita masuk di dalam bab yang pertama adalah berteman dengan orang-orang. Cepat aja ya reviewnya. Bab yang ketiga kita mengenal 4 iman warisan. Iman, 4 jenis iman, perkembangan iman. Nah, iman warisan yang pertama, kemudian masih ingat iman yang dialami, iman yang dicari-cari, dan iman yang dimiliki. Tidak semua orang mengalami keempat iman ini. Saya tidak mengalami iman warisan karena saya dibaptis dewasa. Ya, itu bab 3. Bab keempat mengenai kerajaan Allah. Jadi masih ingat dong, baru minggu kemarin ya. Saya tidak mau banyak bicara mengenai kerajaan Allah dan keselamatan, sudah diungkapkan dengan begitu jelas. Kemudian ada yang namanya apa? Masih ingat? Panggil Buktiani. Kenapa ini diajarkan? Penting saudaraku, karena dokumen ini membahas tentang penginjilan dan menegaskan peran setiap umat dalam penyebaran agama Katolik. Kemarin udah ya, bukan kemarin lagi, udah berapa kali pertemuan kan? Panggil Buktiani. Belum. Terakhir, dulu saya dapatnya jawab. Begitu bab 1 orientasi langsung ke Panggil Buktiani. Oke, sekarang sudah beda ya. Kurikulumnya beda. Oke. Kita belum belajar, tapi nanti Anda banyak belajar buku-bukunya ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam berteman dengan orang-orang. Kenapa sih kita mau belajar berteman dengan orang-orang? Ini adalah langkah pertama. Saya percaya Bapak Ibu semua saudara tempat ini sudah jago berteman. Enggak seperti saya dulu. Saya orangnya lupa. Saya nggak bisa berteman dengan orang-orang. Rasanya malu untuk memulai pembicaraan. Yang pertama malu, yang kedua mau berbicara apa dulu? Gak tahu. Gitu. Tapi dengan belajarnya kayak ini, kita diberi, wah ini loh yang kita bisa bawa. Dengan berteman orang-orang itu apa sih yang kita mau pertama kali bicara? Atau ketika melihat situasi seperti apa kita bisa memulai suatu pembicaraan. Nanti kita akan bahas. Ya. Saudara terkasih, saya hanya menuangkan apa yang ada di buku ke dalam PowerPoint. Ya, jadi yang di buku itu persis, sama persis. Cuma memang buku ini dibuat kelihatannya banyak yang diulang-ulang. Nanti kita lihat juga banyak pengulangan-pengulangan. Ya. Nah, kalau yang Bapak Ibu mau nanti silakan minta ke panitia PowerPoint saya, boleh di-copy. Ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam halaman 98. Kita lihat halaman 98, kita baca. Di dalam langkah yang pertama berteman dengan orang-orang, di sini ada sasarannya. Di dalam setiap sesi pun sama, semua ada sasaran. Sasaran di bab yang kelima ini dikatakan yang pertama adalah memberi pedoman untuk langkah pertama dalam proses penginjilan, yaitu berteman dengan orang-orang. Memberi pedoman untuk langkah pertama. Tadi yang saya bilang memulai pembicaranya di mana, gitu. Ya, supaya kita lebih mudah. Saya percaya saudaraku semua sudah jago lah ya untuk berteman seperti apa. Contohnya begini saudaraku, kenapa pedoman ini penting? Dulu waktu pertama kali pelayanan saya keluar kota ke Subang, saya tanya dulu sama panitia, Pak arahnya kemana ke gereja? Pak Bapak gampang, begitu masuk kota Subang, ada tukang kodok, ada stopan, Bapak belok kanan, langsung belok kanan lagi, ikuti arah itu sampai gereja. Saya ikuti itu. Gampang nggak jadinya? Gampang, karena udah punya pedoman. Nah, malam ini juga sama, kita mau belajar pedoman apa sih yang ada dalam berteman dengan orang-orang. Sasaran yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran akan keterampilan komunikasi yang khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena arahnya sekarang kita mau ke penginjilan. Ya, bukan kepada pertemanan yang seperti biasa, tapi diawali dengan pertemanan yang seperti biasa, tetapi kita akan masuk lebih khusus kepada penginjilan. Pedoman atau sasaran yang ketiga, di sini dikatakan menerapkan pedoman dan menggunakan keterampilan secara efektif. Kita gunakan ini secara efektif. Dengan kata lain, saya sudah ringkas kata ini, yaitu apa? Menciptakan suatu kondisi yang nyaman untuk memberitakan Injil. Karena kalau kondisi yang nggak nyaman, kita bisa nggak masuk seperti itu gampang berbicara? Nggak mudah, saudaraku. Tetapi kalau saudara misalnya ketemu dengan orang, lagi kita enak ngobrol, ya, wah udah enak banget nyaman ngobrol nih.
menciptakan kondisi yang nyaman itu sangat penting. Yang kedua, membuat persahabatan yang lebih erat untuk mencapai keterbukaan. Karena apa? Persahabatan ini sangat penting. Ya, kalau kita sudah berteman dengan begitu akrabnya, bisa curhat ya? Ya. Tapi kalau saya baru kenal, mungkin nggak dia curhat? Nggak mungkin. Ya. Nah ini yang kita mau tarik, saudaraku. Penginjilan, hati-hati. Seorang penginjil kadang-kadang menjadi luapan curhat mereka. Gitu. Ya makanya saya tidak tahu kebijaksanaan di sini bahwa ketika kita pergi nanti berdua-dua, kita harus perginya ke sesama jenis dulu. Ya. Kenapa? Ya jangan-jangan nanti ada sesuatu yang nggak diharapkan gitu kan. Biasa kalau orang udah curhat, nangis, bisa nengok dia nggak? Bisa gitu loh ya. Artinya kita tidak berharap seperti itu. Jadi pergilah kepada yang sesama jenis dulu. Tidak ada penolakan, ini juga penting, saudaraku. Karena apa? Kalau kita udah ditolak, mau penginjilan apa lagi? Jangan, ya. Jadi kita berharap ini sekarang kita punya satu situasi dulu nih yang nyaman untuk pemberitaan Injil. Nah, saya kasih contoh, saudaraku. Satu hari saya punya bengkel, sekarang udah nggak ada seperti itu. Satu hari saya lagi melayani klien. Tiba-tiba ada satu orang datang, dua orang datang, ya, dengan kertas yang seperti itu tuh, saudaraku. Saya bawa kok kertasnya, ya. Dengan kertas yang seperti itu. Nah, jadi saya lagi berdiri, ini ada yang kasus saya, ada dua orang sedang belanja. Tiba-tiba datang dua orang, bawa kertas seperti ini. Saya pasti simpan. Di sini tulis apakah nasib Anda sudah ditentukan. Tapi dia datang kepada saya, maaf ya Pak ya. Dia seperti ini sudah. Bapak, apakah Bapak percaya nasib Bapak sudah ditentukan? Penerimaannya jelek atau baik? Jelek. Sampai dua orang yang lagi belanja di tempat saya juga. Siapa? Gitu kan? Sopan santunnya ada. Nah inilah satu contoh bahwa kalau kita nggak bikin satu suasana yang nyaman dulu untuk penginjilan, akan ditolak. Saya tolak nggak orang ini? Iya. Saya tolak pasti dong. Udah jelas mau ngapain dia. Sampai saya ngomong dia berdiri, dia keluar sendiri, saudaraku, dia letakkan ini di meja. Beda lagi. Satu hari datang lagi dua orang, ibu-ibu. Dia tidak mengeluarkan ini dulu. Selamat pagi, selamat siang. Ya saya seperti itu. Pak, ada waktu? Ya. Pak, ada waktu. Saya pikir saya harus saudaraku. Wah, ini nawarin barang nih. Yaudah, silakan duduk. Begitu ngobrol-ngobrol, dia keluarin ini. Pak, saya dari ini. Saya mau menyebarkan ini, Pak. Ini ada sedikit berita baik. Dia bilang. 4 penunggang kuda pengaruhnya bagi Anda. Mungkin saya bilang unsur apa ini. Ternyata bukan, saudara. Wah, panggilan saya bilang. Ya, saya nggak mau berdebat dengan mereka. Ya, saya tahu karena dia sudah memperkenalkan dari mana. Ya, saya nggak mau berdebat dengan mereka. Saya bilang, aduh, maaf, boleh nggak klien kami kembalikan? Saya menolak secara halus. Dan dia pergi dengan nggak marah, saudara. Oh, baik Pak. Saya akan kembali, saya akan telepon dulu. Boleh Pak, saya minta nomor telepon. Ya, lihat. Dua kondisi yang berbeda. Dari yang pertama, udah nggak tahu apa-apa, buat ibu nggak ada, lihat langsung seperti itu. Yang kedua dengan sopan santun. Mana yang diterima? Ya, walaupun memang ditolak gitu. Tapi penerimaan awalnya baik. Oke? Ya itu yang contoh aja ya. Kemudian, ini yang tadi penawar dia datang kedua. Kesulitannya apa? Jangan kecil hati kalau kita ditolak. Sering kali kita ditolak nggak? Pasti mengalami itu, saudaraku. Tapi jangan kecil hati, ya, karena ada trik-trik tertentu nanti, ya. Saya akan pelajari nanti. Ini saya dapat dari satu sosial media. Dog styling, beware of owner. Ngerinya, anjingnya malah lebih baik gitu daripada ownernya. Ya, hati-hati ini. Memang sering kali kita alami yang seperti ini. Nah, misi evangelisasi. Buku ini dibuat sebelum COVID. Saya mau perkenalkan kembali
kembali bahwa apa? Hati-hati dengan ketika kita kunjungan saat ini karena situasinya berbeda. Ya, nanti ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan yuk kita lebih erat memegang bahunya dan sebagainya, itu kita tidak bisa lakukan pada saat ini. Ya, itu ya. Jadi nggak semua bisa kita lakukan pada saat ini. Buku ini dibuat sebelum COVID. Perkenalan dan identifikasi halaman 98, ya, kita lihat lagi. Di sini dikatakan di dalam perkenalan identifikasi, materi yang diberikan kepada saudara sampai sekarang dalam kursus ini telah mempersiapkan saudara untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang tadi saya katakan bahwa kita sekarang belajar untuk kedepannya seperti apa. Ya. Nah, saudara telah mendapatkan penjelasan mengenai perlunya penginjilan Katolik karena itu adalah tugas utama gereja. Kita sudah belajar proses dan langkah-langkah penginjilan. Kita belajar di bab kedua. Kabar baik yang kita wartakan bab yang kedua. Arti perkembangan iman bab yang ketiga. Proses pertobatan di bab yang keempat. Karena sudah belajar itu semua. Nah itu sekarang kita mau melihat di dalam ayat yang di sebelahnya ada sabda Allah kan? Ya. Ada sabda Allah yang mengatakan di sini di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Di sini dikatakan apa? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kita pergi bukan mencari puji-pujian, bukan mencari lagi kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain yang kita mau cari. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Ketika kita pergi, sekarang bukan kepentingan kita lagi. Yang kita perhatikan adalah kepentingan mereka. Bagaimana mereka mau merasakan kasih Tuhan. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita mau kembalikan nih, mereka belum. Ya, mereka pun merasakan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Ya, nanti saya banyak cerita ya di halaman-halaman selanjutnya. Nah, di buku di situ ada perkenalan di halaman 99 ya. Ada perkenalan. Perkenalan bisa melalui kunjungan rumah. Nah, nanti ini akan kita lakukan. Ya, mulai kunjungan rumah, pergi ke rumah siapa, nanti ada tugasnya, gitu kan? Atau secara khusus kita, saya mau pergi ke rumah dia menceritakan kabar baik. Ya, itu nanti ya. Nah, itu melalui kunjungan rumah. Sama seperti saya dulu waktu baru pindah. Saya rumah di Geraha Puspa. Sekarang dulu dari Tiara Condong saya pindah ke Geraha Puspa. Ada orang datang dari lingkungan, ibu-ibu 2 orang. Pak, saya dari lingkungan. Saya mau mengunjungi orang-orang yang baru pindah. Nah, itu kunjungan rumah. Tujuannya awalnya seperti itu. Akhirnya apa? Ya ngajak ke gereja, betul kan? Sama dengan kita nanti. Sekarang kita berkunjung dulu, berkenalan. Akhirnya apa? Yang menceritakan kabar baik, kabar sukacita. Ya. Melalui panitia penyambutan. Nah, ini kita jarang ada ya. Biasanya ini terjadi di luar negeri bahwa ketika seseorang pindah itu ada panitia khusus itu yang menyambut mereka. Di sini tidak ada ya. Tapi waktu itu juga kami didatangi ya oleh orang itu juga katanya dari lingkungan, ya, dari lingkungan untuk ya kita mengunjungi orang-orang yang baru masuk di dalam lingkungan kami. Ya. Kemudian apa? Pertemuan ataupun perkenalan bisa lewat kunjungan rumah sakit. Itu biasanya Radio Maria ya, yang seringkali mendoakan seorang yang sedang sakit, atau kita bersama dengan teman pergi mengunjungi orang yang sakit, dan itu juga bisa. Perkenalan bisa melalui kunjungan ke rumah sakit atau pertemuan secara kebetulan. Sering terjadi di tempat-tempat umum, ya, seperti misalnya di stasiun, di airport, dan di mana-mana. Sering nggak Bapak Ibu ngobrol sama teman sebelah, gitu, bukan teman ya, orang di sebelah, ya, daripada kita ngomong-ngomong sendiri kan, biasanya kita ngobrol, gitu kan. Nah, itu yang sering kali kita lakukan, pertemuan secara kebetulan. Ketika kita pergi penginjilan, ya, ini hal yang penting yang harus kita pegang adalah kita mengenal paroki kita. Karena orang-orang Yesus ketika pergi penginjilan bukan nggak mungkin mereka menanyakan apa, oh boleh misanya jam berapa? Nah kalau Anda nggak tahu misanya, nilai kita udah kurang kan? Ya?
Maka kita harus tahu pengetahuan mengenai paroki kita. Misalnya jam berapa? Karena seringkali kita ngajak misa, dong, kita ke gereja kan? Atau di gereja ada apanya? Ada pur, ada Legio Maria, ada WK, ada persekutuan doa, dan lain-lain. Kita harus punya itu semua. Yang lebih penting, Anda harus mengenal ada pastor siapa tahu. Itu paroki kan? Ini yang harus kita punya. Jangan sampai kita jadi ilfil buat mereka. Kita ngajakin ke paroki, tapi sebenarnya nggak tahu pastornya siapa. Ini sering terjadi. Ya, jangan kita berharap saya nggak seperti itu gitu. Ya, kita udah tahu semua. Kita tahu ada 4 pastor di tempat ini. Ya. Sekarang ada dugaan-dugaan yang bisa menimbulkan perlawanan. Itu ada di halaman 101. Bapak Ibu boleh lihat nanti di halaman 101 ya. Apa itu? Dugaan-dugaan yang dapat menimbulkan perlawanan. Yang satu adalah meminta uang sumbangan. Seringkali gereja selalu identik dengan minta sumbangan. Betul ya? Di luar sana kan gereja kok minta sumbangan terus sih? Kalau misalnya ada orang datang bawa mengaku dari gereja, image kita apa? Biasa. Ya, maaf ya. Seringkali dia bilang, nah ini ada satu penolakan yang terjadi. Kalau ketika kita dikunjungi, aduh, dia bilang, aduh kita berjaga, saya minta sumbangan. Itu sering kali terjadi. Ya. Kita mau menghindari ini. Bagaimana kita menghindari ini nanti kita lihat. Ada orang yang menghindar karena selalu diajak-ajak kegiatan. Ayo masuk ke WK, ayo ke persekutuan doa. Itu sering kali mereka juga, nggak mau deh. Jadi menolak gitu ya. Yang ketiga adalah mengorek informasi keluarga. Ini siapa sih? Kepo banget sih. Ya, nanya-nanya begini, nanya-nanya begitu untuk apa sih? Ya, ini seringkali terjadi penolakan. Berpikiran curiga. Apa yang mereka cari di tempat ini? Kesalahan apa yang saya perbuat? Dia mulai mikir-mikir. Ini saya salah apa ya? Siapa yang mengirim mereka? Banyak dugaan-dugaan yang seperti itu sehingga terjadi penolakan di dalam kita pergi evangelisasi. Maka prinsip utama dalam berteman adalah apa? Jangan melihat orang sebagai objek atau sasaran, melainkan sebagai manusia yang sangat berharga. Satu orang domba sangat berharga. Artinya begini saudaraku, kenapa kita nggak boleh menetapkan orang itu sebagai objek? Biasanya kalau udah kita menetapkan sebagai objek orang ini, kita tetap dia, pokoknya dia harus bertobat, pokoknya dia harus menjadi. Nah itu nggak bisa. Karena apa? Di dalam prinsip evangelisasi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang. Kita harus jalan tersebut. Kalau hari dia menolak, yuk kita datang lagi nanti. Nanti kita akan lihat triknya. Ya, ini adalah prinsip utama dalam berteman. Sebagai pewarta kabar sukacita, namanya juga kabar gembira. Kalau kita datangnya dengan muka pucat, dengan muka murah, bisa diterima nggak? Nggak bisa. Jadi kalau kita mau bawa kabar gembira, kita juga harus gembira. Mukanya perlu senyum, ketawa, gitu. Jangan meremut. Itu baru penerimanya nanti baik. Di halaman 103, saya ketepatan ya? Enggak ya? Bapak, jadi kalau bisa ketepatan, angkat tangan aja. Pak, ketepatan gitu. Sikap penginjil yang baik, tolong Bapak Ibu dilihat di halaman 103, karena di situ menurut saya ada satu kekurangan. Yang pertama, bersikap gembira dan mantap, ada? Ya. Yang kedua, perkenalan diri, menyebut nama, jelaskan tujuan, terus terang dan jujur. Tolong ditambahkan yang keenam, menjaga rahasia. Saya akan jelaskan kenapa orang harus menjaga rahasia. Yang pertama, bersikap gembira dan mantap itu jelas. Ya, saya katakan bahwa ketika kita pergi penginjilan, kita sama-sama dengan gembira, mantap gitu. Jangan loyo, udah penerimaan ini orang baik. Perkenalan diri, kenapa ini penting? Awal kali perkenalan diri sangat penting karena apa? Supaya tidak terjadi penolakan yang tadi itu pertanyaan, ya ini siapa, meminta sumbangan lah, apalah dan sebagainya. Perkenalkan diri, saya Darmawan, saya dari Paroki Laurentius, saya sekarang kunjungan mau memberitakan kabar baik. Atau mungkin saya ditugaskan oleh lingkungan, saya ditugaskan oleh paroki untuk mengunjungi Bapak dan Ibu. Terus terang dan katakan maksud kita apa, supaya tidak ada pertanyaan, mau ngapain dia datang ke rumah lagi. Ya. Nah,
menyebutkan nama. Tadi kan saya Darmawan jelaskan tujuannya, saya ingin memberitakan kabar sukacita, terus terang dan jujur. Tadi kan menjaga rahasia, kenapa penting? Yang tadi saya katakan bahwa bukan tidak mungkin nanti Anda jadi curhatan seseorang kalau sudah perkenalannya baik. Kenapa harus jaga rahasia? Supaya orang itu nggak malu. Biasanya kalau orang curhat itu yang baik atau yang jelek? Yang jelek kan? Misalnya, dulu saya selingkuh, dulu saya korupsi, dulu saya begini-begini. Yang jelek yang diucapkan. Kita harus jaga rahasia ini. Contohnya begini, saudaraku. Ada satu paroki, ada wanita tunasusila sudah bertobat, dia kembali ke gereja. Dia duduk di ujung seperti di situ, ibu yang pakai karet merah, dia duduk seperti itu. Mulailah orang-orang yang di sini, yang dia tahu asal usulnya, kedengaran nggak? Kedengaran. Minggu depan ke gereja nggak? Makanya penting, saudara, jaga rahasia. Kenapa sih kita harus menceritakan keburukan orang lain? Saya mau katakan, kembalikan kepada diri kita sendiri, saudara. Kalau misalnya keburukan Anda diceritakan di luar, suka nggak? Dan ya, hati-hati, saudaraku. Ya, menjaga rahasia itu penting. Saya punya pengalaman. Saya punya satu masalah. Saya ceritakan masalah saya di satu grup saya yang sudah lama kami berteman. Mungkin sekitar 20 tahun kami berteman. Di grup itu ada sekitar 17 pasang. Karena saya punya masalah, saya udah gak kuat, saya cerita sama mereka. Ada satu orang yang mengatakan, oke, terima kasih sudah percaya kepada kita. Pokoknya, apa yang diceritakan oleh Darmawan, kita harus tutup sampai di tembok ini saja. Tidak ada orang yang tahu. Coba nggak saya? Senang dong, ya? Apa yang sudah saya curhatin tidak diceritakan kepada orang lain. Beberapa hari kemudian saya ketemu dengan seorang ibu di gereja. Pada Darmawan, turut prihatinnya dengan apa yang Bapak alami. Saya alami apa, Bu? Bapak kan begini. Dia cerita apa yang saya ceritakan di Bapak itu. Ya, saudaraku, kadang-kadang karena mulut kita, rahasia orang terbuka. Enggak sampai paroki lain tahu, mungkin seluruh sekolah tahu, mungkin di kota-kota lain tahu. Darmawan seperti kamu. Kita nggak seperti itu, saudaraku. Ya, kita sebagai penginjil yang baik, kita menjaga rahasiaan orang. Mereka udah mengucapkan sama kita, udah thank you banget, betul nggak? Dia udah percaya dengan kita. Ketika ibu mengatakan, ibu tahu dari mana? Dari seorang bapak yang di jalan itu rumahnya Yuki, dan dia yang ngomong, saudaraku, bahwa yang dicurhatkan dan bawa hanya sampai di sini. Ya, kita harus menjaga rahasia. Sikap penginjil yang baik menjaga rahasia. Nah, ini yang tadi saya cerita, ya. Filipi 2 ayat 4, proses identifikasi saya sudah pindahkan dengan kata-kata penting yang ditulis dengan huruf merah. Bahwa apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ujian yang sia-sia, rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, dan kepentingan orang lain lebih didahulukan. Ini adalah sifat penginjil yang baik. Bahwa sekali kita pergi bukan buat saya lagi, tetapi buat orang itu. Kita memberitakan kabar baik, nanti akan belajar kabar baiknya apa, di bab yang ke-6, bab yang ke-7 Anda belajar, ya. Sementara kita fokus kepada berteman dengan orang-orang. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian, rendah hati, menganggap yang lebih utama, perhatikan kepentingan orang lain. Artinya apa? Gak bisa tanpa cinta kasih Tuhan. Kalau kita gak punya kasih, ya, kita seringkali menonjolkan diri. Makanya saya sering katakan bahwa di dalam teks ini, tanggalkan semua predikatmu yang ada pada saat ini. Entah Anda asisten imam, entah Anda dokter, entah Anda insinyur, entah Anda kaya raya, konglomerat, kekayaan berapapun, tanggalkan itu ketika kita pergi. Karena nanti nggak efektif lagi, saudaraku. Anda membawa embel-embel, saya ini dokter,
Saya ini asisten imam loh. Ya. Tetapi kepentingan orang lain lebih dahulu. Cinta kasih, menempatkan orang lain terlebih dahulu supaya mereka mengalami cinta kasih Tuhan. Ya. Pertanyaan ini tidak ada di Korintus ya. Sebagai sebuah kabar baik, pertama-tama dan terutama dipanggil untuk menjadi pencinta, menyerupai siapa? Kristus. Ya. Kristus yang mencintai luar biasa kepada kita, sudah wafat kayu salib. Kita sekarang membalikkan itu kepada orang-orang yang akan kita kenal. Kekayaan, jabatan, gelar, usia dan sebagainya, hati-hati saudaraku dengan usia. Seringkali menganggap bahwa orang yang lebih muda itu nggak tahu apa-apa. Berapa banyak orang yang disadarkan dengan langkah perbuatan anak-anak. Yang cerita saudaraku, ada seorang dokter. Seorang dokter yang mau mengoperasi seorang anak. Anak ini baru 5 tahun. Dia masuk ruang operasi. Sebelum operasi dia bilang ke dokter, dokter, boleh nggak saya berdoa dulu? Lihat, anak kecil 5 tahun. Dokter, boleh nggak saya berdoa dulu? Oh boleh, silakan. Dokter ini bilang. Anak ini berdoa. Berdoa ini sederhana saudaraku. Dia bilang apa? Tuhan yang Maha Baik. Biarlah operasi ini berhasil. Kalaupun operasi ini tidak berhasil, pertemukan saya dengan Mama di surga. Pertanyaan seperti itu. Tapi dokter ini menangis. Dokter ini menangis. Lalu setelah operasi, asisten yang lain mengatakan, kenapa? Saya sudah puluhan tahun tidak bekerja. Saya sudah puluhan tahun tidak berdoa. Tapi anak kecil ini mempertobatkan saya. Mengingatkan saya kembali kepada Tuhan. Nah, lihat saudara. Gelar, umur, gak ada hal. Artinya apa? Jangan melihat itu semua. Bukan gak mungkin orang-orang yang kita kunjungi yang lebih muda, bahkan kita mengunjungi mereka yang kita menceritakan kabar baik, malah kita dapat kabar baik yang lebih baik. Amin. Hati-hati dengan itu ya. Kita nggak pergi untuk itu semua. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, ya, di dalam berteman dengan orang-orang. Apa sih berteman dengan orang-orang? Saya waktunya berapa lama lagi? 10 menit. Berteman dengan orang-orang bisa diidentifikasikan melalui Forsyner. Kenapa Forsyner? Kita ini orang berdosa nggak? Nggak ada di sini yang nggak berdosa, loh. Roma 3:23 juga mengatakan apa? Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini mungkin dipakai nih oleh pencipta buku ini, Forsyner untuk pendosa. Forsyner. Tapi Forsyner ada singkatannya, ya. Apa sih? F yang pertama adalah family. Sekarang kita baru dapat nih kuncinya untuk berteman. F yang pertama family. Paling gampang kan ketika kita ketemu orang ngobrolin apa? Keluarga. Bapak sudah menikah, putranya berapa? Ibu, putranya berapa? Kerjanya apa? Gitu kan? Nah, itu adalah menceritakan family. Itu langkah pertama yang paling gampang kalau ketemu orang. Tapi nanti tolong diperhatikan bahwa ini hanyalah alat bantu, ya, dan tidak harus dari F dulu. Sekali lagi saya katakan tidak harus dari F dulu. Misalnya yang kedua adalah occupation, pekerjaan. Kita bisa mulai dari pekerjaan nggak? Ya, misalkan di tempat kantor yang kita kunjungi, Pak, posisinya apa, pekerjaannya apa, kita bisa nggak? Bisa, nggak perlu dari family dulu. Ini hanyalah sekali lagi saya katakan alat bantu buat kita. Apa yang kita bisa bawa di dalam percakapan kita. Yang pertama VF adalah family. Yang kedua adalah occupation, pekerjaan. Pekerjaannya apa itu? Oh, paling enak ya, paling luas ya. Yang ketiga adalah R, recreation. Hobi. Paling gampang kan? Wah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau udah dibicarakan hobinya, nyambung. Bapak-bapak yang senang bola, kita ngobrolin bola, nyambung nggak? Nyambung. Ibu-ibu mungkin yang senang merangkai bunga, senang apa lagi dan sebagainya, diomongin hal yang seperti itu, yang hobinya sama, udah nyambung gitu. Percakapannya jadi gampang. Ya. Nah, itu adalah 4. Family, occupation, recreation. Sekali saya mengatakan tidak harus dari family. Ya, tidak harus dari family. Sebelum saya tutup untuk sesi yang kedua, saya akan berikan satu contoh saja.
Ketika Anda masuk di dalam satu ruangan yang akan kita kunjungi, misalnya rumahnya seperti ini, apa yang bisa kita bawa di dalam pembicaraan? Jadi nggak usah mikir, saya beli dulu ya, kita pesen dulu ya. Ya. Tapi dari lihat kita masuk ruangan aja, kita udah bisa tahu bahan pembicaraan kita awalnya apa. Ya, golf, hobi itu jelas. Kalau bapak-bapak yang hobinya cocok golf, pun ngobrolnya udah pasti. Ya, apa lagi? Ya, kenyamanan. Ya, wah, rumahnya enak. Hati-hati dengan pujian. Hati-hati dengan pujian. Kalau rumahnya nggak enak, jangan dipujian. Ya, kalau barangnya jelek, jangan dibilang bagus. Itu akan menyinggung. Ya, hati-hati dengan pujian. Ya, apa lagi? Keluarga, foto keluarga. Ya, banyak saudara tuh lihat yang saya kasih makan. Barang-barang elektronik bisa nggak? Jadi awal pembicaraan. Wih, TV-nya model baru ya, gitu kan? Bisa. Kemudian apa? Wih, siapa bu yang suka merawat lingkungan? Hobinya sama nih, kayak bolong gitu apa? Ada ini bagus nih lukisannya, ada lampunya, lampunya juga bagus, gitu kan? Tapi hati-hati kembali dengan pujian atau keluarga dan sebagainya. Karpet juga bisa. Ya, itu ketika kita masuk rumah orang. Tapi saya mau katakan hati-hati ketika kita masuk rumah orang, jangan langsung kayak maling gitu ya, rumah belakang kan gitu. Ya, tapi dengan matanya yang biasa aja, dengan buang bapak ini dia bahan pembicaraan. Gak usah diambil semua, maksudnya diambil semua. Apa yang ada di depan aja. Mata kita kan cukup luas kan, dengan memandang ke depan aja saya bisa melihat beberapa orang. Kalau kita nemuin yang seperti ini, saya nemuin yang seperti ini, gampang nggak? Udah pasti orang ini Katolik. Ya, orang Katolik. Bapak doanya di tempat ini ya. Ibu doanya di tempat ini ya. Luar biasa ya, ibu punya tempat yang luar biasa untuk berdoa. Ya. Kita puji dia, tapi sekali lagi katakan kalau jelek yang bilang bagus. Dari sini saya bisa masuk ke dalam apa? Ibu gerejanya di mana? Kan belum tentu satu paroki, betul ya? Ibu gerejanya di mana? Kalau misalnya parokinya sama, jangan bilang kok saya nggak pernah ketemu ibu. Bisa kan? Ada yang jam 5, ada yang jam setengah 10, ada yang sore. Oh, ibu misalnya di paroki juga ya, sama dengan saya. Mungkin jamnya berbeda, gitu kan? Jangan bilang, kok nggak ketemu, gitu kan? Seolah-olah kayaknya kita dia nggak bohong dong maksud saya. Nah ini kalau ketemu saya seperti ini. Oke, saya nggak masuk di sini dulu karena tadi sudah tinggal 5 menit. Takut saya terpotong karena ini adalah bagian sinernya. Tadi udah ada form, family, occupation dan recreation. Jadi kita sekarang akan masuk kepada setting dan seterusnya sampai spiritual. Di sini kita akan lanjut dengan S, sinernya. Karena SOR, setting situation. S-nya adalah setting situation, melihat situasinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Setiap situasi bisa dijadikan peluang untuk penginjilan. Tadi kan saya cerita, bisa aja ketika kita kunjungan ke rumah sakit, ya, bisa saja perkenalan, bisa aja di tempat-tempat umum. Setiap tempat bisa dijadikan peluang, ya, di kafe dan sebagainya. Saya akan memberi contoh. Ketika saya ketemu seseorang di airport, itu adalah dengan poin yang kedua, dahulukan kepentingan orang lain. Ketika saya di airport, saya pergi ke satu pulau, duduk, ini udah lama terjadi ya. Ada satu orang ketika ada pengumuman boarding, kita cepat-cepat mau masuk ke pesawat, ada seorang bapak-bapak, bawa ada banyak, dia bawa terus. Bawa koper kecil dan sebagainya. Dulu saya masih berani untuk membantu dia. Sekarang saya sudah berani. Saya dengan sekarang sudah berbeda. Saya nggak tahu nanti dia bawa apa punya saya berani. Pak, mau dibantu? Jadi saya bantu lah. Saya bawa beberapa barang dia masuk ke dalam pesawat. Dia taruh di peti, dia taruh. Saya ikut bantu. Ya, yang saya pegang, saya masukin juga di kabin. Ternyata dia duduknya di sebelah saya. Perlu perkenalan lagi nggak?
pulang, bisa aja kan? Dia bisa pergi ke Surabaya atau pulang ke kotanya dia, kita nggak tahu gitu. Nah, kami ketemu ngobrol deh di situ, ya. Kita ngobrol dengan nyamannya karena apa? Ada setting situasi mendukung. Karena apa? Karena kita membantu dia, ya. Jangan berprasangka. Tadi yang saya katakan, tanggalkan semua predikatmu. Jangan berprasangka, jangan melihat orang dari penampilan. Penampilan itu kadang-kadang membutakan kita nggak? Ya, membutakan. Apalagi di dalam kehidupan dunia. Saya mau katakan, saudaraku, saya orangnya kalau sehari-hari senangnya pakai kaos oblong, celana jeans, celana pendek, nggak jepit. Ya. Suatu hari saya disuruh sama istri saya, beli ini dong di supermarket. Saya pergi lah, dulu ada supermarket kan? Saya pergi ke supermarket, jalan di Selasar. Di situ ada pameran tour and travel, di situ ada pameran mobil. Lewat tuh pakai celana pendek, jeans, pakai ngajepit, ditawarin nggak? Nggak akan ditawarin. Saudaraku mau lewat kemana pun semulut ini. Jadi lihat dunia mengatakannya seperti itu, berprasangka. Belum tentu kan orang yang pakai baju musuh nggak bisa itu, betul tidak? Ya, saya bukan mau dihargai tidak, tapi mau lihat contoh bahwa jangan berprasangka pada orang. Contohnya seperti ini, saudaraku. Kalau kita melihat orang yang seperti ini, siapa dia? Silakan bebas merdeka. Pendapatnya apa? Siapa dia? Ya, jangan. Ya, boleh. Apalagi? Yesus. Apa lagi? Seniman. Ada lagi? Pecandu. Orang bilang, wih, prasangka. Betul tidak? Ya. Orang bisa berprasangka apa saja. Waktu saya ngajarkan di tempat lain juga saya tayangkan gambar ini, katanya Bob Marley, seniman dan sebagainya. Lihat, dari satu penampilan aja kita bisa berprasangka itu dia siapa. Tapi tahu nggak sebenarnya dia siapa? Nggak ada yang tahu. Ya. Dia itu sebenarnya tukang pencuci kaca mobil di Amerika. Pencuci kaca mobil dari prasangka yang tadi semua. Betul tidak? Ada yang betul? Nggak ada. Ya. Dan kalau kita melihat penghasilan dia berapa? Satu mobil, katakan 1,6 juta dolar. Dikali sehari dia dapat 16 juta, setahun dapat 4 miliar. Itu di belakang rumahnya dia. Saya tidak filmkan ini, waktunya panjang. Rumah dia itu luar biasa bagusnya, dan dia kalau pergi kerja dari rumah pakai Mercedes, pakai Mercedes. Pagi-pagi dia berenang di BCP dan sebagainya. Kita nggak bisa berprasangka. Maka ketika kita pergi nanti penunjukan, kita juga jangan berprasangka dia itu siapa, nggak bisa. Kalau si Tukul paling senang bilang apa? Don't judge the book from its cover. Berbicara soal cover, saya sedikit mau menyimak. Bapak Ibu pernah melihat nggak cover buku misi evangelisasi? Halo? Seringkali cover dilupakan. Belum ya? Ada yang pernah memperhatikan covernya? Yang sekarang itu luar biasa. Dulu waktu saya belajar kan ini. Ya. Sebelum ini merah, terus biru, baru buku ini. Coba lihat. Gambar ini luar biasa sebetulnya. Di situ ada Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kalau Anda perhatikan gambar ini, ada satu orang yang sedang ditodong. Betul? Ya. Menurut ceritanya, ini yang bikin orang baru umur 13 tahun. Kevin Bonaventura. Ditodong, uangnya dapat, si penodong ini berlari, ketabrak mobil. Ketabrak mobil dibawa ke rumah sakit. Si anak ini yang ditodong, malah pergi ke rumah sakit mendoakan dia. Setelah keluar dari rumah sakit, si penodong ini bertobat. Seorang anak umur 13 tahun bisa menceritakan hal yang seperti ini. Ini adalah dalam satu kejuaraan bikin poster
Kevin kejuaraan, nanti Anda lihat di halaman 259. Itu ceritanya kalau semuanya sama dengan saya, ya. 259, ada nggak, betul nggak? Mengenai Kevin Bonaventura. Hampir belakang. Itu kan 259. Oh, berarti di belakangnya lagi. Dua 268 ada yang punya beda, cetakannya. Nanti dibaca ya 268 tuh mengenai kisah poster ini, bagaimana seseorang bisa menjadi seorang penginjil kayak si anak muda ini yang dibawa. Walaupun dia disakiti, tapi dia menjadi seorang penginjil yang baik. Dia memaafkan, dia datang mendoakan. Ya, itu harapannya daripada kita semua seperti itu. Kita lanjut di halaman 106, ada peringatan-peringatan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau ada pertanyaan, ya pertanyakan gitu ya. Jangan sampai nanti sampai di rumah, waduh Pak nanti. Kondisinya seperti ini saudara. Mumpung kita belajar di tempat yang tepat. Bukan berarti saya pintar tidak. Sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Tetapi kita sekarang ini lagi sama-sama belajar nih di tempat yang tepat. Jangan seperti si Michael belajarnya hanya dari TV. Setiap hari Michael umur 5 tahun, 6 tahun belajarnya di TV. Pulang sekolah nonton TV, bangun tidur nonton TV, pokoknya TV nomor 1. Besoknya Michael mau ujian menyanyi. Ya, dia datang ke sekolah, guru mengatakan, Michael, kamu nyanyi, pilih lagu. Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dari Sabang sampai Merauke. Michael ngomong, wih dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke gimana Pak? Sampai Merauke pulau-pulau. Itu belajar di sekolah. Maka belajar di mana? Di TV. Michael datang dari Sabang sampai Merauke, dari Timur sampai ke tanah laut. Indonesia tanah airku, Indonesia. Lulus ya? Lulus. Jadi yuk sama-sama kita belajar. Apapun pertanyaannya sebisa mungkin saja. Balik, terutama peringatan, jangan memberi label sebutan sebab sering menyelubungi kebenaran. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kata, ada seseorang yang menurut perkiraan dunia itu nggak benar, itu jangan memberi label. Si pincang, si buta, si ini, si ini. Karena nanti tidak objektif. Kita mau ngobrol apapun, pengalaman saudaraku. Saya dulu pergi ke Jawa, ya, mau pergi malam-malam udah nyasar, saudaraku. Ya, nyasar udah nggak tahu tempatnya sepi banget. Istri saya bilang tanya orangnya di mana? Nggak ada satupun. Ya. Kemudian nggak lama kami nemuin orangnya jalannya pincang, saudaraku. Ya, pakainya lusuh, jalannya pincang. Tuh ada orang. Saya bilang apa? Terus masuk tambah dalam, tambah gelap. Akhirnya ini salah jalan. Kami balik lagi. Saya tanya, akhirnya nggak ada orang lagi kan? Tanya sama orang ini, saya turun, Pak, mau ke sini kemana? Oh, Bapak salah, kesana kesini. Dia tahu. Maka kita jangan berpakaian, jangan memberikan label-label tertentu. Nggak tentu semua orang sama. Ya. Yang kedua, jangan mengandaikan suatu komitmen tanpa bertanya lebih dahulu. Artinya apa? Contohnya ya, ini hanya sekedar contoh. Banyak orang yang mengandaikan satu komitmen, padahal kita belum tahu komitmen itu benar apa enggak. Contohnya, kalau misalnya kita datang nih kepada orang, misalnya dia lagi punya kebutuhan uang untuk anak sekolah, dia butuh uang sekolah. Lalu si penginjil ini bilang, yuk ke gereja, tapi pasti dibantu oleh gereja. Belum tentu, betul nggak? Sekarang misalnya kita laporan kepada pastor, dia ada orang ini, dia punya kebutuhan untuk uang sekolah, pasti dibantu nggak? Belum tentu, ya. Gereja juga punya kebijaksanaan, dia harus survei dulu, betul nggak? Kita kan nggak tahu kebenarannya dia seperti apa. Ya. Ini yang boleh dikatakan bahwa jangan mengandalkan suatu komitmen, jangan memberikan dulu janji-janji dulu, gitu. Ya.
Kita nanti pertanyakan dulu, oh yuk Pak, kita ke gereja, nanti kita tanyakan pastor, apakah Bapak bisa dibantu. Itu lebih baik daripada yuk ke gereja, nanti pasti dibantu. Ya. Contohnya, jangan berprasangka itu tadi orang kita. Contoh lain ya, mungkin kita dengan contoh lebih mudah. Dulu sama, saya pun seringkali berprasangka. Dulu saya sering ikut-ikutan dalam persekutuan doa. Kalau persekutuan doa, pembicaranya bagus nih, kayaknya nih benar-benar semangat gitu. Ya, duduk di depan lah, duduk di tengah dan sebagainya. Suatu hari ada pembicaraan itu udah tua, ya. Jadi sebagai contoh, saya dulu seperti itu. Pembicaranya udah tua, udah nenek-nenek, mungkin belum 70, 80 tahun. Dan kita sama istri saya, kita duduk di belakang. Kenapa? Masa lu di depan? Di belakang aja lah, nanti kalau nggak ramai mantuk kita bisa tidur. Ya udahlah, kami duduk di belakang. Tapi apa yang terjadi seperti itu? Nenek-nenek ini berbicara di depan enggak. Itu seperti anak muda. Anak muda pun tahu. Dia begitu semangat. Bapaknya luar biasa. Nah, ini satu contoh. Jangan pernah berprasangka. Jadi ketika kita pergi pun ke rumah orang-orang, jangan pernah berprasangka. Ya, yuk kita sama-sama betul-betul mau memberitakan kabar sukacita. Jangan lihat dulu dia siapa. Pokoknya kita wartakan aja kabar sukacita. Interest, tadi adalah setting situation, sekarang interest, minat. Seorang pembawa kabar baik diharapkan mampu menelusuri minat serta mampu menumbuhkan minatnya akan sabda Tuhan, kerajaan Allah dan keselamatan. Kita bisa langsung kan, ketika ketemu sama orang, kita tahu, kita langsung berikan, ini sabda Tuhan. Gak bisa, gak akan masuk. Contohnya begini. Kenapa di dalam buku terus kita harus mengikuti minat dia, interestnya apa? Dulu saya waktu masih di lingkungan, saya ketua lingkungan. Kemudian di situ banyak anak muda. Saya nggak tahu kalau serius di lingkungan saya anak-anak muda itu susah belajar. Betul nggak? Saya nggak tahu ya udah serius. Wih, setelah itu bawain anak-anak muda untuk masuk di lingkungan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bawa dia apa? Olahraga dulu. Olahraga yuk. Merujak yuk. Pokoknya yang fun-fun aja gitu. Dari situ saya bisa melihat, ternyata dia suka dekorasi, ternyata dia suka nyanyi, ternyata dia suka ini, minatnya kelihatan gitu. Ketika saya tahu minatnya, saya ajakin dia jadi lektor, saya ajakin dia jadi pemasmur, saya ajakin dia jadi panitia itu untuk melukis, mendekor, dia mau nggak? Mau. Karena apa? Kita tahu minatnya dia. Penginjilannya kapan? Tar dulu. Yang penting apa? Minatnya dulu gitu loh. Dia masuk dulu dalam gereja. Lama-lama bisa nggak kita penginjilan? Gitu kan? Ya. Jadi jangan sampai kita mau langsung jadi orang itu, nggak bisa. Bawa dulu muter-muter nih. Ya, di lingkungan pun sama. Ngajak dulu jam lah. Udah nyampe semua. Akrab. Di bawah perhitungan gampang nggak? Gampang. Ya, ini satu contoh aja. Kita tarik minatnya apa, interestnya apa. Contohnya, tadi ketika saya lihat anak satu lingkungan, ya, dia hobinya menggambar. Nih, gambarnya jago. Kalau saya kasih foto saya, dia gambar, itu prosesnya luar biasa. Dibikin hari Rabu dia jago banget. Saya bilang luar biasa. Saya bilang, kamu mau nggak bantuin gereja? Dia bilang mau. Jadi apa? Kamu ikut aja, nanti kan ada Natal, ada Paskah, gitu kan, kamu jadi dekorasi gereja. Dia mau gambar Paskah, dia gambar Yesus salib, dia Yesus digambar mukanya dengan duri. Wih, itu bagusnya luar biasa, saudaraku, sampai pastor puji. Yang akhirnya apa? Gambarnya jadi rebutan ketika selesai. Sudah itu, dia mulai gereja. Mulai gabung dengan UMK, yang mulai lagi aktif di situ. Nah, itulah penginjilan, ya. Walaupun secara tidak langsung, ya. Itu kita lihat minatnya. Sama juga saya mesti kali menemukan hal itu. Dia orangnya sering nyanyi. Saya bawa di dalam persekutuan doa. Dia tukang nyanyi itu luar biasa sekarang aktifnya. Dulunya nggak mau. Ya. All sinner, SIN. Natural abilities atau kemampuan bakat-bakat yang tadi juga saya ceritakan, kan? Orang itu punya bakat melukis, orang itu punya bakat nyanyi. Yuk kita masukin dia, kentungin dulu, ya. Belum
pemikiran dulu. Gitu. Pujilah setiap orang yang tidak jumpai, tetapi jangan pujian yang berlebihan dan dibuat-buat. Suaranya palas sudah dibilang merdu, gitu. Udahlah, diketahui, kamu memang senang, yuk kita latihan. Jangan sampai kita membuat orang itu down dulu. Ayo ikut dulu rame-rame. Tiap orang punya karunia, Anda perlu menemukannya, tidak perlu mencela ataupun mengkritik orang. Seringkali orang kalau terima kritikan kabur, kabur dan dia nggak mau. Jadi kita harus melihat kembali bahwa setiap orang punya karakter yang berbeda. Ini yang harus kita juga jeli. Kadang-kadang orang begitu dikritik hilang, tapi ada juga yang sangat dikritik. Kita lihat itu semua. Natural abilities, kemampuan atau bakat-bakat. Dan yang kedua adalah needs, kebutuhan. Nah, kita juga harus lihat kebutuhan mereka itu apa. Contohnya, ya, satu hari kami kumpul di lingkungan, ada ibu-ibu yang sudah cukup sepuh, dia bertanya sama keluarganya, Pak, ini tuh apa sih? Kan dia tanya gitu. Gak dijawab saudaraku sama keluarganya. Ibu ini kembali bertanya, Pak, ini tuh apa sih? Enggak dijawab juga. Minggu depan ibu ini balik lagi. Enggak balik lagi dia. Akhirnya saya tanya, saya datang ke rumahnya udah beberapa kali nggak datang kan? Saya tanya, Bu, kenapa nggak ke lingkungan lagi? Dia bilang apa? Ngapain saya ke lingkungan? Saya nanya aja nggak dijawab. Berapa kali saya nanya nggak dijawab. Akhirnya saya kembali lagi ke kawasan itu tuh, ya. Pak, si ibu ini tuh udah nggak ke lingkungan nih. Katanya menurut ibu itu dia bertanya sama bapak kok nggak dijawab. Bapak itu bilang, udah si dia kan mau sekolah. Hanya juga dijawab belum tentu ngerti. Gitu. Saya bilang apa ini Pak, jangan begitu. Ya, bapak mungkin ibu itu pengen tahu masalah dia ngerti atau tidak urusan dia sendiri. Ya, yang penting kita kasih tahu aja apa yang dia tanyakan. Ya udahlah. Ambil lagi kan suruh ke lingkungan lagi. Saya bawa lagi ke lingkungan dong. Dia nanya, dia bawa, tanya, jawab. Akhirnya dia mau balik lagi, gitu kan? Ini yang disebut kebutuhan. Kebutuhan si ibu ini apa? Diterima di lingkungan. Dia mau mendengarkan firman Tuhan ketika dia tanya, dia belajar. Nah kita sekarang pergi penginjilan kepada semua orang nanti. Kita harus juga cari surveinya apa, needs-nya dia apa, kebutuhan dia apa. Banyak orang kebutuhan ke gereja cuma karena masalah finansial. Kita juga harus tahu, kayak misalnya orang butuh uang sekolah, orang butuh biaya rumah sakit. Banyak orang seperti itu. Kebutuhannya apa? Kita cari kebutuhan dia apa. Contohnya seringkali kebutuhan ini menyimpang. Saudara saya, kita jadi saudara saya. Dari dulu nggak Katolik, diajakin Katolik itu nggak mau. Tapi udah lama-lama nggak ketemu, tahun-tahun dia bikin tanda salib. Udah Katolik ya. Saya tanya, kapan jadi Katolik? Udah lama. Terus saya tanya, kenapa jadi Katolik? Katolik mengenal, kayaknya gampang. Saya bingung, dia katakan mati itu gampang. Loh kenapa? Matinya gampang. Iya, Katolik mah gampang. Masuk yayasan, mati, lilin, terus dikubur, mau dikremasi gitu. Ini agama saya dulu. Mesti pakai ini, pakai itu. Tidak. Kebutuhan siapa? Hanya ingin mudahnya saja. Ikut Tuhan bukan karena dia pengen ikut Tuhan, tapi hanya ingin kemudahan. Jadi kita harus lihat nanti apa yang harus kita berikan kepada mereka, porsinya beda lagi, ya. Makanya kita harus beri dengan hal yang terjadi nanti. Itu adalah needs kebutuhan. Di halaman 107 itu ada tertulis ada petualangan, ada cinta kasih. Orang yang butuh petualangan, orang butuh cinta kasih, orang butuh diterima, orang butuh rasa aman. Tadi saya sudah cerita, orang butuh petualangan memberikan kepercayaan bahwa dia mampu. Anak menikah tadi tuh, ya yang saya cerita, yang dia bilang, jadi saya masukin ke dekor, seksi dekor gereja. Dia membuktikan dia mampu dan dia akhirnya survive di dalam. Kita gampang sekali untuk masuk. Yang penyanyi pun sama, bahkan sudah aktif di
perlu rangkulan. Ibu tadi perlu rangkulan, perlu jawaban. Ayo Bu, kembali lagi ke lingkungan. Itu tugas kita. Orang merasa perlu diterima, itu jelas. Perlu rangkulan seperti ibu tadi, diterima juga dengan cinta kasih. Orang juga perlu rasa aman. Bukan hanya saya, semua orang. Semua orang perlu rasa aman. Orang takut di gereja itu ngapain sih? Orang takut diceritain masa Kristus itu takut. Tapi yuk sekarang kita mulai lagi. Jangan pernah menyerah. Batu ditetesin air, bolong juga kan? Bolong lama-lama kan? Nah, orang pun sama. Kalau kita datangin terus, memang ada saatnya kita ditolak, tapi ada saatnya juga orang itu lagi. Contohnya saya termasuk orang yang menolak, saudaraku. Ya, dulu saya belum Katolik, waktu kuliah ketemu dengan teman, di gereja sebelah, terus setiap hari datang ke rumah. Nggak pikir main, gitu kan? Teman-teman satu kampus, akhirnya dia apa? Cerita mengenai Yesus. Iman kepercayaan saya beda. Dia bercerita mengenai Yesus, dan lawan begini. Ya. Besok datang lagi, begitu lagi. Besok datang lagi, begitu lagi. Mulai deh. Malas kan dengarnya? Ya, saya dulu begitu, saudaraku. Ya, ada penolakan nih. Kenapa? Saya melihat dia kalau ketika sudah belajar kan, dia tidak melihat situasi saya seperti apa, diterima atau tidak. Ya. Akhirnya saya bilang sama dia, lu punya agama sendiri, gua punya agama sendiri, urus lu punya agama, jangan urus gua punya agama. Nah ini penolakan, saudaraku. Ya. Jadi satu contoh saja, apa yang saya terima, saya coba untuk sampaikan kepada Anda, supaya ketika Anda nanti pergi evangelisasi, mengalami hal yang sama, udah punya jawabannya seperti apa. Ya, ini semua orang punya rasa aman. Contohnya, saya tidak berbicara masalah ras ya, tidak. Dulu kan ada demonstrasi mengenai orang-orang Chinese tuh, ya, orang Chinese kan kejar-kejar gitu kan. Saya senang batu cincin, ya. Saya senang batu cincin. Teman saya itu orang-orang pribumi, orang Banjarmasin, orang Jawa, orang Sunda, semuanya itu tukang batu, saya kenal. Sering ngumpul di rumah saya, saya sering iseng. Ada satu orang Banjarmasin, ya. Istri saya orang Banjarmasin juga. Orang Banjar itu kan mukanya kayak Chinese, ya. Kepada orang Dayak, kayak Chinese banget. Waktu demo itu, saya ada itu, bapak ini, Pak, ke demo dia, bapak maaf, saya bilang, yuk keluar. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan bapak nggak lama. Kalau saya disangka Chinese mati. Lihat saudaraku, bahwa di situ apa? Semua orang butuh rasa aman. Sama dengan nanti kita pergi, mereka pun punya rasa aman, pengen rasa aman, pengen mereka ditutupi rahasianya apapun segala macam. Ya, itu yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Nah, di halaman 108, sekarang kita masuk ke dalam expectation, harapan. Apa harapannya mencari Yesus? Kalau tadi saudara saya harapannya mencari Yesus, matinya gampang. Ya. Udah beda tuh, ya. Orang banyak mencari kedamaian, orang banyak mencari sukacita, itu yang luar biasa. Orang banyak mencari kekayaan, materi dan sebagainya. Kita bisa melihat nanti. Jadi setelah kita tahu apa yang menjadi harapan mereka, kita bisa kasih firman Tuhannya apa. Kita mau ngajak apa. Ya. Realitasnya tercapai atau tidak nanti kita lihat selanjutnya. Expectation. Orang tidak mengharapkan khotbah pada saat dia ingin menceritakan kebutuhannya. Mendengarkan, memahami itu sangat penting. Lihat saudaraku, ketika kita pergi penginjilan, jangan mengkhotbahi seseorang. Dalam arti kata, Yesus wafat di kayu salib untuk kamu loh. Kamu tuh tidak boleh berbuat dosa. Kasihan nggak Yesus? Udah waktu kayu salib, khotbah seperti itu. Orang tidak mengharapkan itu. Orang mengharapkan solusi. Orang mengharapkan sesuatu yang diterima, didengarkan, yang dipahami. Itu aja dulu. Jangan memberikan sesuatu yang itu nanti begini. Dengarin aja dulu. Orang kalau udah curhat dia rasa keluar kan? Ya, rasa keluar mungkin Anda juga pernah mengalami
tanggapan atas pembicaraan kita. Gelisah, tidak serius, artinya jangan meneruskan kembali tentang kabar sukacita. Karena kalau hal itu terjadi, percuma nggak? Udah dicuekin, ya, nggak akan denger. Udah, itu aja. Kita bilang lah, kelihatannya buat hari ini cukup ya. Boleh nggak kita ketemu lagi, kita janjian lagi? Ya. Karena kalau kondisinya udah seperti itu, udah nggak efektif lagi, udah nggak akan didengar. Spiritual survei meninjau kehidupan rohani pada saat bertemu penting untuk menentukan tahap hidup rohani seorang. Di mana letak Kristus dalam kehidupannya? Ajukan pertanyaan ke catatan halaman 109. Di mana letak Kristus dalam kehidupannya? Saudaraku, saya mau katakan bahwa apa? Seseorang yang sudah aktif di gereja mungkin nggak punya arah-arah yang lebih menyimpang daripada komisi. Dalam arti kata begini, saudaraku. Misalnya dia aktif di gereja nih, ya. Dia aktif jadi ketua ini, dia aktif jadi rektor, dia aktif jadi segala macam, tapi dia masih percaya kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Percaya mujizat, percaya angka-angka. Ada nggak yang seperti itu? Banyak, saudaraku, bisa terjadi, ya. Di Yesus ada. Tapi kalau saya baca di Paulus ada. Di Yesus ada. Saudaraku, ini saya alami sendiri. Waktu itu saya aktif di PD Paulus, dibawa di dalam satu perkumpulan mereka. Kemudian ada acara tuh, ngobrol-ngobrol juga. Kami mulai aktif tuh. Ya, saya mulai masuk di dalam. Waktu itu teman-teman kami di situ ada yang aktif jadi ketua ini, jadi ketua seksi ini, ketua seksi itu, gitu kan. Suatu hari dia mau ngawinin anaknya, yang dia datangin pastor dulu atau siapa dulu? Harusnya pastor dulu dong, ya. Pastor, saya mau ngawinin ini nih. Tanggal sekian bisa nggak gereja dipakai? Pastor bisa nggak berkati? Dia enggak, saudaraku. Dia datangnya kemana? Ke orang pintar, dalam tanda kutip. Hari baiknya apa? Pak? Hari baiknya apa? Dia kasih hari baik kita masuk ya. Pada itu pastor. Pastor, saya mau kawin anak kita kasih. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini dia pergi. Saya juga pergi keluar kota. Bilang apa? Semua hari adalah baik. Nah, saya hanya mau mengatakan apa, saudaraku? Bahwa apa? Belum tentu semua orang yang aktif di gereja ikut lurus bersama kita. Maka kita harus tahu nih spiritual survei sampai di mana letak Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak orang yang mencari-cari hal yang seperti itu, masih percaya gunung kawi, masih percaya tempat-tempat yang seperti itu. Wah, itu serem deh, angker deh. Karena nggak yang percaya apa? Kita orang Chinese nih. Orang Chinese paling percaya angka dan 8. Mobilnya 8. Sebenarnya presetan kan, 8 itu kan 4. Dia bacanya 4 panjang. Satu hari kami sekolah dapat rezeki punya mobil baru. Bapak saya bilang sama saya sudah Katolik. Bapak saya bilang pada saya dipanggil ini, beli nomor berapa kan? 1388. 1388 apa artinya kan? Ya kalau kita orang Chinese bilang it's apa? Sekali hidup kaya. Saya hanya menyenangkan hati orang tua. Saya ke kantor polisi, saya beli saudaraku 1388. Oh itu baru 1 minggu dipakai. Saya lewat jalan Aceh, sehingga sekali hujan gede. Hujannya gede banget. Lewat jalan Aceh, tiba-tiba air jatuh segede paha saya saudara. Pas di atas, pakai panas. Sampai rumah saya kasih lihat bapak. Saudara bukan bapaknya. Saya nggak ngomong apa-apa. Minggu depannya saya pakai lagi di Tegal-Tegal. Merah, tiba-tiba di belakang. Saya pakai, saya turun kan. Ada motor saudara tuh, motor jatuh masuk tol. Saya balik lagi ke bapak.
misalnya orang percaya pada angka-angka, ya udahlah jangan percaya sama angka-angka lah. Tuhan memberikan semua baik kok. Ya. Kalau orang percaya hari-hari baik, semua hari baik Tuhan ciptakan. Coba lihat kita fikir. Ya. Hari pertama Tuhan ciptakan baik, dua baik, tiga baik, empat baik. Bahkan hari ke-6 sungguh amat baik. Ya. Dan ini bisa kita jadikan satu kunci untuk penginjilan kita memberikan apa. Ya. Ini kita sudah sampai akhir nih spiritual survei. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan sedikit? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan itu bisa 3. Yang pertama, ngerti banget, jadi nggak usah nanya. Ya. Yang kedua, nggak ngerti apa-apa, jadi nggak apa-apa yang ditanya. Yang ketiga, mereka minta pulang, jangan nanya. Nah, kalau nggak ada ya, asumsi praduga tadi saya cerita. Spiritual survei jangan pernah menduga seseorang iman kepercayaannya seperti apa, nggak bisa. Ya. Oke. Tidak ada sikap. Kebetulan sudah habis. Ya. Nah, saudara terkasih, kita masih ketemu minggu depan dengan beberapa materi. Yang ingin saya cerita sekarang adalah bahwa ketika kita pergi penginjilan, sudah kita punya isi-isinya, sudah kita punya pengetahuannya dari mana? Porsinar, dari family, occupation, recreation, setting situation sampai dengan spiritual survey. Itu hanyalah alat bantu, hanyalah alat bantu. Yang paling gampang yang ketemu di rumah sakit ngomongin apa? Sakit apa? Udah paling gampang gitu. Kalau misalnya di kafe, ini minum kopinya, kelihatannya enak nih, gitu kan? Dan sebagainya. Saya mau kasih contoh, hati-hati ketika kita pergi penginjilan kepada orang-orang yang non-Katolik. Jangan menyinggung perasaan mereka, karena kalau kita sudah menyinggung perasaan mereka, penerimanya udah pasti jelas nggak baik. Ya. Contohnya begini, saudaraku, suatu hari saya ada di rumah sakit, ya, saya menerima bapak keluar, penuh, ya, di IGD penuh. Jadi saya duduk di pelataran, ada semen yang naik seperti itu, saya duduk. Ketika saya duduk, ada satu orang, maaf ya, di sini kalau ada yang bertato, saya tidak ambil tato, ya. Ada satu orang datang, tatonya banyak, badannya gede, rambutnya ya sedikit gondrong, pakai kaos yang sempit itu, nggak kelihatan banget gitu. Pertama kali asumsi saya dia siapa? Preman, betul. Saya katakan dia preman, kayak preman banget gitu kan. Nah, ketika saya duduk, ternyata duduknya di sebelah saya. Preman duduk di sebelah saya. Mulai kata-kata nggak? Ngapain orang ini? Ya, praduga. Tapi dasarnya evangelisasi, bukan evangelisasi. Apa tuh namanya? Oh, jadi lupa. Kita keluar tuh jadi evangelizer. Namanya udah ikut jadi evangelizer, tergelitik gak cari tahu siapa dia. Gimana nih awal pembicaraan? Pak, nunggu siapa yang sakit? Bener nggak? Paling gampang kan? Dia ada di rumah sakit, Pak. Pak, nunggu siapa di rumah sakit? Ya mulai katakan dia nunggu anaknya. Oh, saya nunggu bapak mertua saya. Dia bilang, sakit apa, Pak? Situasi di rumah sakit, sakit apa? Saya mau masuk penginjilan itu kan? Susah nggak? Saya yakin dia bukan orang Katolik. Terus saya mulai guyur-guyur sama dia, karena kita ngobrolnya udah enak tuh. Saya mulai lihat tatonya. Pak, tato segini banyak sakit nggak? Kayak preman gitu. Lalu dia bilang, saya memang preman. Kakek nggak sih? Saya memang preman, dia bilang. Saya memang preman. Gimana Pak? Saya mah gampang Pak, mau cari uang 100.000, 200.000, 300.000 gampang. Tinggal saya punya pisau, tolongin aja, keluar gitu. Terus Bapak masih jadi preman. Di sini saya mulai masuk. Sejak kapan Bapak berbalik arah tidak menjadi preman? Sejak anak saya sakit. Lalu dia bercerita. Oh, dia bilang apa? Sungguh luar biasa. Dia insafkan saya
tuh sharing iman saya. Bagaimana Yesus baik buat saya. Saya belum dia nggak? Tidak. Dia menceritakan iman kepada saya, tapi saya di sini mulai dengan kisah Kristus. Ya, langkah selanjutnya yang nanti akan kita pelajari itu. Kisah Kristus sama sharing iman. Minimal saya sudah ceritakan iman kepercayaan saya. Siapa Yesus dalam kehidupan saya? Saya tidak menyinggung dia. Ini adalah cara masuk yang pertama. Ya, bukan yang pertama. Salah satu cara masuk bagaimana kita pengadilan. Ya. Bukan hanya kepada orang-orang di luar Katolik, tapi orang Katolik bisa nggak seperti itu? Bisa. Ya. Mulai jelas nggak penginjilan ini maksudnya di mana? Ya. Kalau sama orang-orang yang kenal itu lebih gampang. Ya, lebih gampang, bisa to the point, apalagi sama teman-teman kita. Ya, gereja yuk, doa yuk, dan sebagainya bisa. Tapi kalau orang yang nggak kenal, belum tentu. Jangan seperti itu, saudara. Ya, ini contoh aja. Bagaimana nanti cerita-cerita saya bisa membawa kepada penginjilan yang lebih mudah. Ya, satu hari saya pulang pelayanan, lapar, jam 10 malam, saya beli nasi goreng tuh di Mesin Pariki. Ya, ada di depan hotel apa itu Mesin Pariki. Lalu ketika saya nunggu nasi goreng, ada bapak-bapak sama parkir, ketua. Wih, udah 70 lebih. Pak, sehat? Full, sehat. Rumah di mana? Di Kiara Condong. Bayangkan, Mesin Pariki, rumah di Kiara Condong. Pakai apa Pak? Pakai sepeda. Udah berapa tahun Bapak begitu? Udah lama. Lakukan ini setiap malam, dia bilang. Lalu dia mulai bercerita. Gitu. Saya selalu begini, Allah. Gak pernah ada apa-apa. Ih, Bapak luar biasa. Saya juga pulang malam Pak. Saya dilindungi oleh Yesus. Ya, di sini saya mulai masuk nih. Kembali saya mau menceritakan kisah Kristus. Jadi dalam setiap rangkaian evangelisasi yang ada di Malaka itu, dimulai dengan berteman, kisah Kristus, sharing iman, pertobatan dan komunitas. Belum tentu kita harus bisa sampai tuntas. Ya, dalam satu pertemuan nggak bisa. Bisa aja sampai kisah Kristus ya udah karena waktu ya udah nggak mencukupi. Tapi kalau ketemu sama teman-teman, bisa lagi kita ngobrolin, masuk di sharing iman, ajakinlah ke pertobatan, ke gereja dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang sepintas, kita ceritakan aja siapa Yesus dalam kehidupan kita. Jelas nggak evangelisasi ini sampai sekarang? Ya. Tapi ya saya mau katakan bahwa ya sebisa mungkinlah kita punya pengorbanan, jangan sampai kita berhenti sampai di situ saja. Ya, sampai tuntas kalau bisa. Butuh pengorbanan. Pengorbanannya waktu, uang itu kan kita korbanin. Iya, kita pergi penginjilan juga butuh pengorbanan uang, waktu, tenaga dan sebagainya. Contoh, ya. Satu hari saya ajakin seorang bapak ke gereja. Dia nggak pernah ke gereja. Kemudian saya ajakin, gereja yuk. Karena ini udah ke gereja, saya temenin ya jelas. Karena dia mau ke gereja, saya temenin ke gereja. Minggu ini ke gereja, saya bawa, yuk saya temenin, yuk bareng-bareng. Minggu depannya saya akan lagi, Pak, gereja lagi yuk, ayo asal temenin ya. Temenin lagi, saudara 4 kali saya temenin. 5 kali saya lepas. Dia ke gereja kan? Enggak. Artinya apa? Kita juga perlu pengorbanan waktu. Ya sampai tuntas. Kecuali kalau misalnya dia udah nggak mau dan sebagainya, tadi dikatakan bahwa apa? Kalau udah nggak mungkin ya udah dulu gitu kan. Cuma ada triknya. Saya kasih triknya saudaraku, karena saya sering senang batu cincin. Waktu itu istri saya bilang, kamu beli terus cincin habis duit, mesti sambil jual. Logikanya masuk juga gitu. Tetapi kan cincin yang dibeli kan yang bagus dong. Sayang banget gitu kalau dijual. Tapi kita benar juga ya. Kata Tuhan bagusnya jual gitu. Bisa cari lagi yang bagus. Akhirnya saya jual. Ceritanya. Saya jual. Saya punya langganan. Betul nggak teman-teman kan? Saya jual. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Habis nih. Teman saya, langganan saya. Saya punya teman tukang batu juga. Jualin dong. Komisi. Berapa saya? Sama tukang batu begitu kan? Akhirnya dia bawa tuh. Ternyata teman saya ini teman baik dia. Dia bawa, itu bagus. Dibeli nggak?
kan bisa lebih didengar kan? Ya, bisa lebih dengar. Bawa teman dekat. Atau bawa siapa? Pastor. Orang pastor pasti didengar kan? Jujur, pastor lebih didengar kan? Pasti lebih didengar, gitu kan? Ya. Nah ini satu trik aja bahwa belum tentu kita bisa masuk ke salah satu orang, tetapi teman baiknya bisa masuk. Itu hanya beberapa trik yang saya lakukan, saudaraku. Selamanya efektif. Dalam penginjilan selalu efektif. Teman dekat bagi dekat. Tapi yang paling penting, buku kita namanya apa? Misi evangelisasi. Dan dikatakan, disitu dikatakan evangelisasi pribadi. Artinya apa? Siapa dulu yang harus diinjili? Pribadi dulu. Saya dulu yang harus diinjili. Karena apa? Jujur, kalau kita udah keluar penginjilan, kita tuh dilihat, saudaraku, langkah perbuatan kita tuh seperti apa? Banyak orang mengatakan, saya tahu ceritakan Tuhan Yesus. Paling kalian tuh bisa ikut Tuhan Yesus. Kalau udah dipikirin gimana? Cerita lagi nih, ya. Lebih masuk aja dengan cerita-cerita. Dan ini kejadian, cerita bohongan gitu ya. Satu hari ada seorang ibu, ya, dia aktifnya luar biasa di gereja. Jadi ketua panitia ini, jadi ketua ini dan sebagainya dan sebagainya. Suaminya gak mau ke gereja, anaknya gak mau ke gereja. Sebagai seorang istri mau dong suaminya masuk gereja bareng-bareng, gitu kan? Ya? Akhirnya dia minta bantuan pastor. Pastor, tolong, suami saya kok gak mau ke gereja. Suruh dia ke gereja kok. Pastor ini baik, saudara tuh, dia datengin. Pak, gereja dong. Istrimu tuh di gereja, kegiatan apapun dia ikut. Gak mau pastor. Kenapa? Gak mau, terus gak mau. Dan pastor gak bisa apa-apa. Dia balik kepada istrinya itu, gak mau. Kenapa pastor gak mau? Dia gak mau. Oh, sekali lagi. Datang-datang ini pastor, baik Pak. Sudah datang-datang, Pak, gereja kok. Istri Bapak mendapatkan tuh pelayanan bareng-bareng. Enggak. Lalu pastornya paling norek-norek. Kenapa sih Bapak nggak mau ke gereja? Dia bercerita. Saya nggak mau ke gereja karena istri saya, apa yang dia lakukan di luar tidak sama dengan apa yang dia lakukan di rumah. Di luar dia melayani rumah, tapi di rumah dia tidak melayani suami, dia tidak melayani anak-anak, dia tidak masak, dia tidak melayani. Dia tinggalkan dulu satu rumah tangganya, dia ambil semua di sana. Itu alasan suaminya. Lalu dia tanya, dia balik lagi nih pastor, dia ceritain kejadian yang sebenarnya. Ibu, bapak tuh nggak mau ke gereja karena ibu tuh begini begitu. Akhirnya dia sadar, saudaraku. Dia balik lagi ke bapaknya, ke keluarganya, yang mulai melayani suaminya, yang mulai melayani anaknya, yang mulai memperhatikan keluarganya. Suaminya mau masuk gereja nggak? Mau. Jadi yang mau dikatakan apa? Evangelisasi pribadi tak dulu yang kita ubah, baru kita bisa memerintahkan kata sukacita supaya kita jadi contoh. Kayak anak kecil tadi tuh yang dibikin oleh Pepin Bonaventura, ya jadi contoh kan? Nah, itulah kita mulai dengan pribadi kita dulu berubah, baru kita bisa membagikan perubahan ini kepada orang lain. Amin. Ada pertanyaan? Atau pengen pulang? Gak apa-apa, bebas merdeka, sebisa mungkin sudah jawab. Ya. Kita masih punya waktu minggu depan. Ada dua hal yang mau saya katakan di tempat ini. Tolong minggu depan dibaca dulu Yohanes 4 ayat 4 sampai 42. Di buku ada mengenai perempuan Samaria. Karena panjang, jadi saya minta dibaca dulu di rumah supaya ceritanya nanti saya tidak cerita ya, nggak perlu waktu lagi untuk membaca kitab suci. Ada di buku ada kan Yohanes 4 ayat 4 sampai 42. Perempuan Samaria. Yesus ketemu perempuan berapa orang sih? Ada yang udah baca belum? Udah dengar ceritanya? Yesus bertemu dengan perempuan Samaria berapa orang? Yang tahu saya kasih hadiah. Saya bawa buku. Ini buku yang bagus.
Betul satu. Tadi saya datang bapak yang keduluan ya. Betul satu Pak. Dua. Yesus bertemu dengan perempuan sama Maria. Dua. Sama Syria itu. Betul satu. Oke, itu satu PR-nya. Baca dulu, karena nanti saya akan bercerita bagaimana pertemuan dengan perempuan Samaria itu merupakan siklus evangelisasi. Yang kedua, minggu depan kita akan mencoba untuk role play. Maksudnya role play apa? Nanti akan ada yang berdua yang mengunjungi seseorang, yang seorang jadi tuan rumahnya. Jadi mulai sekarang ada berbagai kelompok nih. Ya, bisa mulai di role play di kelompoknya masing-masing. Seperti apa kalau kita kunjungan rumah? Karena kan Anda udah punya ininya tuh. Isi-isinya seperti apa? Mau bicara dari family dulu, silakan lah Anda atur. Ya seperti misalnya bikin apa ya? Bikin sinetron lah, bikin fragmen, bikin apa sendiri gitu, sandiwara sendiri. Bagaimana kita kunjungan rumah? Ya. Nanti kita akan bahas bahwa ini udah benar enggak? Karena kalau kita nggak role play, kita nggak jelas nih. Betul nggak sih apa yang diomongin Darmawan tuh? Mesti ngomongin dari sini dulu, dari situ dulu. Gitu. Setuju nggak? Setuju ya? Kita udah ikut nih capek-capek nih sampai bab 5, kita harus sampai tuntas.